Saya Windy Puja Astuti dengan NIM 15016190005. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktikkan job sheet 1 tentang pengukuran tahanan dengan multimeter analog dan digital. Tujuan praktikum yang pertama, mahasiswa dapat memahami pengukuran tahanan dengan multimeter analog dan digital. Yang kedua, mahasiswa dapat melakukan pengukuran tahanan dengan multimeter analog dan digital. Dasar teori yang digunakan dalam memahami penggunaan multimeter analog dan digital secara benar dan tepat, maka diperlukan pembacaan data pengukuran pada multimeter analog dan digital tersebut secara berulang-ulang. Data-data yang diperoleh, dicarilah data yang mendekati kebenaran. Untuk itu diperlukan rumus persentase ketepatan, yaitu persentase ketepatan sama dengan 1 dikurangin YN dikurangin XN per YN dikali 100%. Kita akan mengukur tahanan pada resistor menggunakan multimeter analog. Nah, kita pakai yang kali 1. Sekarang kita kalibrasi, kita atur. Jika sudah selesai, kita ukur resistor yang pertama dengan nilai resistansi 100 ohm dan toleransi 5%. Hasilnya 100. Resistor yang kedua, resistansinya 10 dan toleransi 5%, hasilnya 10. Resistor yang ketiga, nilai resistansinya 180 dan toleransi 5%, hasilnya 180. Resistor yang keempat, nilai resistansinya 270, toleransi 5%, hasilnya 270. Resistor yang kelima, nilai resistansinya 120, toleransi 5%, hasilnya 120. Resistor yang keenam, nilai resistansinya 330, toleransi 5%, hasilnya 330. Resistor yang ketujuh, nilai resistansinya 230 dan toleransi 5%, hasilnya 230. Resistor yang ke-8, nilai resistansinya 15 kilo ohm dan toleransi 5%, hasilnya 15 kilo. Resistor yang ke-9, hasilnya tidak terbaca, dan resistor ke-10 hasilnya 400. Kita masih menggunakan multimeter analog tetapi di jarum kali 10. Lakukan hal yang sama seperti kali 1. Begitu seterusnya sampai resistor ke-10. Sekarang masih menggunakan multimeter analog tetapi jarumnya dikali 100 dan kita kalibrasi. Jika sudah selesai, kita mulai mengukur dari resistor pertama sampai resistor ke-10 seperti sebelumnya, masih dengan multimeter yang sama tetapi jarum di angka dikali 1 kilo. Kita kalibrasi dan mulai mengukur sampai resistor ke-10. Selanjutnya kita mengukur 10 resistor menggunakan multimeter digital. Resistor yang pertama dengan nilai resistansi 100 ohm dan toleransi 5%, kita ukur. Hasilnya 99,1. Resistor yang kedua dengan nilai resistansi 10 ohm dan toleransi 5%, hasilnya 11,6. Resistor yang ketiga dengan nilai resistansi 180 ohm dan toleransi 5%, kita mulai ukur. Hasilnya 177,9. Resistor keempat dengan nilai resistansi 270 dan toleransi 5%, hasilnya 266. Resistor yang kelima dengan nilai resistansi 120 ohm dan toleransi 5%, hasil yang didapat yaitu 120,9. Resistor yang keenam dengan nilai resistansi 330 dan toleransi 5%, hasilnya 330. Resistor yang ketujuh dengan nilai resistansi 230 dan toleransi 5%, hasilnya 200
319. Resistor yang ke-8 dengan nilai resistansi 15 kilo ohm dan toleransi 5%, hasilnya 14,83. Selanjutnya resistor ke-9 dengan nilai resistansi 1,5 kilo ohm dan toleransi 5%, hasilnya yang didapat 0,16. Selanjutnya resistor yang ke-10 dengan nilai resistansi 390 dan toleransi 5%, hasilnya 385. Berikut merupakan contoh grafik dari resistor yang pertama, dan ini resistor yang kedua, ini resistor yang ke-10. Selanjutnya, kesimpulan dari hasil praktikum yang pertama, setiap alat ukur multimeter baik analog maupun digital memiliki tahanan dalam. Apa sih itu tahanan dalam? Tahanan dalam yaitu faktor ketidaktelitian dalam hasil pengukuran. Yang kedua, tahanan resistor tidak selalu tepat atau tidak selalu sesuai dengan nilai yang tertera pada gelang warna. Hal ini terjadi karena kualitas resistor ataupun